Beshem Ha'av, Ve'haben, Ve'ruah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Pagi ini kita akan membahas satu keadaan yang bisa dialami kita semua. Kalau bosan gimana? Bosan. Siapa sih yang nggak pernah bosan? Bosan itu udah nggak suka lagi terhadap apa yang sudah terlalu sering. Capek deh. Tapi bosan itu juga belum tentu jahat, biasa. Semua orang pernah mengalami kebosanan. Setiap orang punya titik jenuhnya sendiri. Nah, kebosanan ini adalah satu keadaan emosional atau psikologis yang dialami seseorang yang sedang merasa letih, melakukan keseharian rutin itu saja. Kemudian dia menjadi kurang tertarik. Atau periode-periode yang dia alami itu menjadi membosankan. Dan rasa bosan ini bisa juga menyebabkan satu rasa apatis. Bosan itu juga sangat mempengaruhi suasana hati, jadi apatis, cuek terhadap keadaan di sekitarnya, dan seringkali juga kita menjadi menarik diri dari kebiasaan kita sebelumnya. Sikap apatis seperti ini biasanya juga dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Nah, jadi kalau bosan gimana? Ya udah tidur aja, tapi tidur terus juga bikin Anda capek juga, capek tidur gitu kan. Ada beberapa ayat yang menjadi contoh dari kebosanan ini. Yang pertama, Ayub 10 ayat 1. Bosan, kelelahan jiwa. Aku telah bosan. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak bicara dalam kepahitan jiwaku. Nah, bosan dalam bahasa Ibrani di sini ditulis dengan kata nakat. Lelah. Jiwaku lelah. Nakta nafsi behai. Jiwaku sudah masuk ke dalam kelelahan. Biarlah aku bicara tentang kepahitan hidupku. Nah, ada juga bosan yang lain. Ayub 33 ayat 20. Muak pada makanan yang itu saja. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya itu zaham. Bosan pada hal-hal yang biasa. Ayatnya saya baca. Perutnya bosan, saham. Perutnya bosan akan makanan. Hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Terhadap makanan yang enak, kita juga bisa bosan. Terus cari makanan yang aneh-aneh yang nggak biasa. Itu pun juga bisa dialami oleh semua orang. Ada juga capek dalam artian bosan, lelah. Bahasa Ibraninya kots. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Musar Adonai beni, altim asve al takot betok takut. Jangan kamu bosan akan peringatannya. Ada juga bosan karena kekenyangan. Kekenyangan yang manis, kekenyangan yang enak. Nah, bahasa Ibrani ini sabah. Contohnya dalam Amsal 25 ayat 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya ia jangan bosan, lalu membencimu. Nah, kalau datang ke rumah sesama, sekali, dua kali, tiga kali, atau berkala, mungkin manis. Ya. Tapi kemanisan ini juga bisa menjadi terlalu manis kalau terlalu sering. Jadi kitab Amsal ini memberikan wejangan kepada kita, jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu. Supaya dia jangan kekenyangan. Lalu membencimu. Jadi bosan di sini dalam artian kekenyangan. Kita pun kalau makan, Anda begitu merasa kenyang, stop. Karena kalau Anda masuk ke kekenyangan, itu jadi nggak baik. Jadi bagaimana dengan adanya rasa bosan? Bisa dan boleh.
Bosen makanan, bosen model desain pakaian, bosen interior rumah, bosen di rumah. Nah, kalau bosen di rumah ya udah jalan-jalan. Bosen hidup seperti Ayub tadi, Ayub 10 ayat 1. Jiwaku bosen. Kenapa dia sampai mengatakan demikian? Karena dia mengalami pencobaan yang bertubi-tubi. Terhadap hal ini, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Emang Tuhan ngerti tentang kebosanan? Emang Tuhan ngerti tentang letih lesu? Tuhan tahu tentang letih lesu itu. Tuhan Yesus tahu. Kenapa? Karena dia pernah menjadi manusia. Dalam keadaan lelah, dia pun pernah mengalami hal itu. Kita baca ya ayatnya. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi artinya di sini, kelelahan jiwa seperti yang dituliskan oleh Ayub dalam Ayub 10 ayat 1, itu juga pernah dialami oleh Yesus. Hatiku sangat sedih, kayak mau mati deh rasanya. Nah, tapi aku nggak mau sendirian. Murid-muridku kalian berjaga-jagalah dengan aku. Nah, kemudian Yesus tidak diam. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi melawan keletihan hidup. Yesus dalam Matius 26 ayat 39 ini, dia berdoa. Nah kemudian dia mencoba kembali mencari murid-muridnya. Setelah itu, ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi ketika Anda mengalami kebosanan, capek banget. Anda perlu istirahat, Anda juga perlu berdoa. Supaya apa? Dalam kebosanan Anda ini, jangan nanti jatuh ke dalam pencobaan. Kalau orang itu sudah bosan bisa aneh-aneh loh. Makanya orang itu harus berdoa. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dia capek, jiwanya capek, ya, karena dia pun pernah menjadi manusia. Dia mengumpulkan muridnya, dia berdoa. Supaya apa? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bosan bekerja? Bisa. Bosan sama pasangan? Mungkin juga bisa. Nah, terhadap dua hal ini, Anda harus ingat akan tanggung jawab. Nah, kayak tadi, kalau bosan harus berdoa supaya apa? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bosan sama pasangan, ada pencobaan, ada orang lain lewat yang lebih menarik, Anda jadi aneh-aneh nanti. Ada juga mungkin bosan sama keluarga, kumpul terus sama keluarga. Nah, tapi juga Anda harus ingat tanggung jawab. Karena keluarga di rumah adalah harta terbesar Anda. Ya. Kehidupan kebersamaan dalam keluarga kadang-kadang bisa menimbulkan sampai titik yang biasa-biasa. Ya. Nah, di sini biasanya orang lupa terhadap yang dia miliki. Bahwa orang-orang di rumah kita itu adalah harta terbesar bagi kita. Seorang suami karena kesibukannya. Kemudian dia lupa akan cintanya masa muda dulu. Kemudian sama istrinya jadi hambar. Anak-anak mungkin udah terbiasa gitu dengan dunianya sendiri, nganggap enteng apa yang dia punya di rumah. Yaitu apa? Kasih sayang orang tua mereka dianggap enteng. Kenapa? Karena dianggap itu
biasa-biasa. Nah, bagaimana mengatasi rasa bosan ini? Nah, mari kita belajar bahwa apapun yang kita katakan, kita lakukan, lakukanlah dalam nama Yesus dengan pengucapan syukur. Ketika Anda bosan, Anda mulai lagi belajar untuk mengucap syukur, mensyukuri apa yang Anda punya. Nah, karena semua orang bisa mengalami ini. Ya. Di tengah rutinitas kesibukan kita masing-masing, bisa kita itu merasa sendiri, kesepian di rumah. Dalam hal ini kita harus sadar, nggak usah cari cinta di rumah orang lain. Di rumah Anda ada cinta. Ada cinta di depan matamu. Ada cinta di rumahmu. Nah, harta terbesar, ya apa yang ada di rumahmu. Nah, hari-hari yang rasanya biasa itu bisa juga menjadi the magic of ordinary day. Senyuman dari suamimu, istrimu, anakmu, siapapun yang ada di rumahmu, itu bisa menjadi the magic of ordinary day. Mungkin Anda hanya melihat satu senyum kecil saja dari anakmu. Itu the magic of the ordinary day. Candaan dari sister to brother, brother to brother, sister to sister, ibu kepada anak, bapak kepada anak, ibu kepada bapak. Nah, semuanya bisa memberikan a glimpse of smile. Dan ini adalah harta terbesar kita. Mereka adalah orang-orang yang worth fighting for. Yang membuatmu bangga, ini keluargaku, ini anakku. Nah, demikian juga Alkitab memberikan wejangan kepada kita bahwa ada harta terbesar di rumah kita. Mazmur 128 ayat 1-6 saya bacakan. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki, seorang suami yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi inilah yang harus kita syukuri. Di rumah ada harta terbesar kita. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan rasa hormat dan takut. Tapi bagaimana untuk mengamalkan Ibrani 12 ayat 28 tadi? Bosan ibadah? Bosan belajar firman Tuhan? Bisa. Ya. Orang yang tiap hari melakukan pelayanan bisa bosan. Nah, bayangkan misalnya di sini kalau Pak Winter dan Bu Kiki mungkin ada rasa bosan melayani di DEM ini. Waduh, repot kita deh. Ya. Nah, kita semua bisa mengalami ini. Kita baca satu teladan dari Rasul Yohanes sebagai satu contoh ekstrim bahwa dalam mengikut Tuhan, dia selalu bertekun. Ya. Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi di dalam kesusahannya, telipsis bahasa Yunaninya, dia selalu
bertekun, bahasa Yunaninya hupomone. Dan Rasul Yohanes dalam keadaan yang bagaikan tertindih batu, dan dia mengalami ini oleh karena imannya, tapi ia paham betul bahwa penderitaan yang ia lalui tidak ia lalui sendirian. Ia menuliskan kesusahan dalam kerajaan, yang artinya kerajaan kesusahan ini dia bersama para murid Kristus yang lain bersama-sama susah, tapi hendaknya kita selalu bertekun. Ini maksudnya dari tulisan Rasul Yohanes tadi. Ketekunan, hupomone, yang bermakna daya juang yang ulet dan kokoh. Nah, kata Yunani hupomone ini berhubungan dengan sikap bertahan. Kata ini hampir selalu berkaitan dengan pencobaan, derita, aniaya, yang semuanya itu perlu ditahan. Nah, Markus 12 ayat 30 yang paralel dengan Ulangan 6 ayat 4 itu menuliskan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kata kasih yang termasuk dalam hukum kasih ini, hukum yang pertama mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kasih, ya, kasih itu punya 14 sifat. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu yang pertama, sabar. Kasih itu murah hati yang kedua. Yang ketiga, tidak cemburu. Yang keempat, tidak memegahkan diri. Yang kelima, tidak sombong. Yang keenam, tidak melakukan yang tidak sopan. Yang ketujuh, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang kedelapan, tidak pemarah. Yang kesembilan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang kesepuluh, tidak bersukacita akan ketidakadilan. Kesebelas, menutupi segala sesuatu. 12, percaya segala sesuatu. 13, mengharapkan segala sesuatu. Dan yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kenapa sabar menanggung segala sesuatu yang bahasa Yunaninya adalah upomone ditaruh yang terakhir? Karena kesabaran menanggung segala sesuatu ini adalah sikap yang paling susah, yang paling berat ketika Anda berbeban berat tapi harus sabar menanggungnya. Ini adalah sikap kasih yang terbesar. Sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ketika kita ada di dalam tekanan yang begitu berat, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimana kalau hamba Tuhan atau kita semua bosen dalam pelayanan? Wajar nggak sih? Saya bilang wajar. Maka di sini kita dapat melihat satu contoh dalam Kejadian pasal 2 tentang masa Sabat. Tuhan pun mengambil masa Sabat. Kita baca ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Nah, kata berhenti ini Sabat. Maka dia mengambil Sabat pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti. Maksudnya ia mengambil Sabat dari segala pekerjaan penciptaan yang ia telah buat itu. Sabat diambil oleh Tuhan setelah dia bekerja
selama periode penciptaan 6 hari itu. Nah, dalam kitab Taurat juga ada sabat-sabat yang lain. Contohnya apa? Sabat bagi tanah yang ditulis dalam Imamat 25 ayat 1-7. Jadi satu tema yang sangat penting dalam Perjanjian Lama itu salah satunya apa? Tentang sabat. Dalam kehidupan bangsa Israel yang rutin itu harus diambil satu sabat, termasuk sabat kepada tanah. Konsep sabat kepada tanah itu juga memberikan satu makna yang mendalam bagi kehidupan bangsa Israel, dari hari yang praktis kepada hal yang pokok. Implikasi makna sabat bagi tanah ini bahwa umat Tuhan itu juga harus bertanggung jawab kepada bangsanya sendiri untuk mereka itu nggak menabur dan menanam pada tahun Sabat. Nah, dalam tradisi Yudaisme ini terdapat hari raya Tu Bisfat. Jadi hari raya untuk pohon. Yang dimana umat Tuhan itu diajak untuk memandang penting untuk menjaga keseimbangan alam, melestarikan pepohonan yang menjadi sumber kehidupan di alam semesta ini. Ada sabat untuk pohon. Untuk pohon ada sabatnya. Nah, bagaimana dengan tahun sabat bagi hamba Tuhan? Nah, ini biasanya yang kita lupa, ya. Hamba Tuhan, ya memang ada hari libur, biasanya hari Senin itu adalah hari liburnya bagi hamba-hamba Tuhan. Tapi bagaimanapun masih ada kerutinan-kerutinan. Maka penting juga bagi para hamba Tuhan itu untuk mengambil tahun Sabat bagi dirinya. Kadang-kadang ini bisa untuk mengembalikan semangatnya kembali. Nah, hal ini dilakukan oleh gereja-gereja mainstream biasanya. Jadi pendeta-pendetanya, gembala-gembalanya itu diberi hak masa Sabat. Dia bisa ngambil cuti. Nah, cuti itu bisa dia lakukan untuk apa? Untuk sekolah, untuk tur, untuk melakukan apa saja kecuali berkhotbah. Saya mengambil S3 di Sekolah Filsafat Jafrai di Makassar. Saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan yang menjadi gembala. Mereka bercerita bahwa mereka mengambil satu masa Sabat, 1 tahun Sabat, 2 tahun atau 3 tahun, khusus untuk cuti. Cuti apa? Bisa sekolah, bisa apa saja, kecuali berkhotbah. Nah, jadi di sini ada satu teladan yang baik dalam gereja-gereja mainstream ini. Mereka memberikan tahun Sabat, masa Sabat kepada hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Kenapa? Ini bukan kemunduran pelayanan, tapi justru untuk mendukung pelayanan. Dia yang mungkin sehari-harinya itu hanya berkhotbah terus, ngajar terus. Ada saatnya dia menarik diri untuk dia mengambil studi. Dia diajar. Bukan hanya ngajar terus, tapi dia juga perlu diajar. Nah, bisa saja seorang hamba Tuhan itu bosan terhadap pelayanan. Ini enggak salah, ini sangat manusiawi. Nah, jika kita semua ada di dalam tahap ini, kita harus bisa berani mengungkapkan, aku perlu ngambil masa Sabat. Nah, maka kepemimpinan gereja itu sebaiknya jangan one man show, ya. Jadi kepemimpinan gereja itu perlu sekali secara komunal. Kepemimpinan gereja yang kolektif kolegial ini, yang semua keputusan itu diambil atas keputusan bersama, bukan atas keputusan satu orang ini memungkinkan hamba Tuhan yang tertinggi sekalipun untuk menyatakan, aku mau ngambil masa Sabat. Karena siapapun itu punya keletihan-keletihannya sendiri. Dan ini nggak jahat, ini manusiawi banget. Ya. Ada lagu tahun 80-an menyatakan demikian. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday far away from each other. Nah, kebosanan kita itu ada
taraf-tarafnya sendiri. Nggak bisa disamakan. Harus case by case. Nah, bosan, ada bosan yang masih dalam batas wajar, ada bosan yang tidak dalam batas wajar. Bosan yang tidak dalam batas wajar ini karena apa? Biasanya. Karena ia mulai tidak bersyukur. Makanan ini bosan, lagu ini bosan, keadaan ini bosan, teman yang ini bosan. Nah, kita harus mempertimbangkan rasa bosan kita sendiri. Rasa bosan kita itu masuk ke dalam kewajaran atau ketidakwajaran. Kalau masih dalam kewajaran, ya kita perlu menarik diri, ambil masa sabat, terus kemudian kita harus mempertimbangkan sendiri, bosan saya ini apakah karena aku nggak bersyukur? Kita lupa ada harta di rumah kita dan kita tidak mensyukurinya. Bosan deh, makanan ini terus. Nah, kita nggak bersyukur. Nah, jadi kita mempertimbangkan sendiri taraf kebosanan kita. Nah, orang yang dapat bersyukur itu indah. Kalau kita sadar bahwa hidup kita ini dikasih oleh Allah, maka kita akan selalu bersyukur. Maka bagi ini, yuk kita bersama-sama sadar dan menilai diri kita masing-masing. Bahwa apakah kita mensyukuri apa yang kita punyai saat ini. Dan berterima kasih kepada apa yang kita punyai, pada orang-orang di sekitar kita. Aku bersyukur aku menemukan dirimu. Aku bersyukur aku memilikimu. Dan kita sejak pagi ini menyapa semua anggota keluarga di rumah kita dengan senyuman. Karena mereka adalah harta terbesar kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini, untuk firman-Mu yang indah, supaya kami dapat mensyukuri bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi, yang Engkau jamin. Ampuni kami Tuhan, jika ada satu saat kami merasa bosan. Ketika kami merasa bosan Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan. Dan biarlah kami tetap bersyukur. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.